Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Sorry, baru malam kali ini baru bisa teman-teman ya. Dan kemarin tuh ada bahas untuk meme coin ya. Antusias banget juga teman-teman mau bahas untuk altcoin jadul, bahas meme coin tuh pada demen kayaknya ya memang. Dan banyak request di video kemarin tuh untuk ngebahas Zilliqa. Ada yang bahas Zilliqa dong, kok Zilliqa pelan-pelan naik, kok Zilliqa pelan-pelan naik. Oke, kita bahas hal ini ya. Jadi sebelum itu akan kita bahas dulu Bitcoinnya dulu gitu ya, baru nanti kita akan bahas Zilliqa ya. Oke, tapi sebelum kita ngebahas Bitcoin yang sekarang lagi mengalami kenaikan ke 66.000 dolar gitu ya, udah 1 miliar lebih gitu ya kalau dirupiahin. Kita bahas dulu untuk si Bitcoin dominance gitu ya. Nah, kita melihat di sini masih banyak altcoin bahkan yang belum mengalami kenaikan yang signifikan. Hanya beberapa altcoin yang memang naiknya udah gila-gilaan, khususnya meme coin gitu ya. Cuman masih banyak. Contohnya kayak BNB gitu ya. Terus juga Chainlink ya, kemudian apalagi XRP, Cardano ya. Itu juga masih jauh daripada kita bilang ATH-nya. Ketimbang ada beberapa altcoin memang yang sudah create new all time high gitu ya. Ini kenapa? Disebabkan kalau kita lihat untuk si Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoin secara weekly, kita bisa lihat nih. Ya, dia cuma bermain di range ini, berarti memang kita lihat sekarang posisi Bitcoin malah cenderung melaju lebih kenceng ya ketimbang banyak altcoin yang memang masih belum naik signifikan ya. Ada yang naik cuma ngikutin ngekor Bitcoin aja gitu, tapi belum ada yang benar-benar outperform. Kita lihat di sini. Ini karena dari money flow-nya itu memang semua orang lagi fokus ke Bitcoin. Nanti ketika untuk si Bitcoin dominance ini, let's say seperti ini skenario-nya, ini by the way secara weekly loh ya. Dari sini akhirnya dia mengalami breakdown dari rationalnya dia gitu, baru berangsur dia turun, maka di sini kita bisa bilang untuk altcoin ataupun bener-bener the true alt season bisa benar-benar dimulai. Ya, at least ini dulu aja yang bisa menjadi referensi atau acuan kita. At least minimal dia sudah breakdown dulu, mungkin di sini ada nge-spike yang lewatin dari area range satunya dia di sini di sekitar 50,6 sampai di 54,8%. Di sini dia mungkin break lewatin ya sekitar 56, 57% gitu ya, baru dia akhirnya breakdown dan lain sebagainya. Jikalau setelah breakdown ini terjadi, maka untuk altcoin bisa lebih bernapas gitu ya. Kita bisa lihat sebentar, mungkin akan coba saya tandain juga atau saya highlight gitu ya, biar ngelihatnya itu lebih enak teman-teman. Sebentar, pakai ini ya. Ketika memang dia udah breakdown di sini nih ya, ketika dia udah breakdown dari range ini, berarti money flow dari Bitcoin orang-orang udah pindahin ke altcoin. Nah, ketika ini benar-benar terjadi, maka zonasi inilah kita bisa bilang untuk memasuki teritorial gitu ya. The truly all season itu benar-benar akan dimulai. Jadi kemarin-kemarin itu ketika memang kita kayak PP lah, ada Doge naik sekian, ada Uniswap naik sekian ya, berapa persen, 50%, 70%, 100%, itu masih jauh teman-teman. Itu bisa dibilang mini all season. Inilah ketika ini yang terjadi, maka benar-benar the real all season akan terjadi teman-teman ya. Let's say di bawah level mungkin ini saya tandain ya, udah breakdown dari resisten ini, berarti di bawah level 46 lah ya. Jadi di bawah level 46 ini coba saya akan tandain ya, let's say di sini dia harus breakdown juga dari resisten ini ya. Jadi box ini untuk masuk alt season ini akan saya tandain dengan warna hijau aja. Nah ya, jadi kalau udah memasuki teritorial ini gitu ya, ini lebih ya, chance-nya itu untuk altcoin itu naik 200, 300%, 500% itu jauh lebih besar. Bahkan koin-koin kecil, koin-koin gak jelas itu juga berterbangan, naik 100%, 200%, 300% dan lain sebagainya. Ini dulu yang perlu diperhatikan secara weekly. Jadi perjalanan itu masih panjang teman-teman, tinggal kita enjoy aja, enjoy the moment gitu ya. Bulan demi bulan kita lalui gitu ya, nanti kita bisa lihat progresnya ya. Oke, next ini untuk si Bitcoin sekarang di 66.400 dolar, which is memang secara daily-nya kita bisa lihat sebelumnya ini sudah break ya dari triangle pattern-nya, sudah breakout ke atas lagi gitu ya. Dan sekarang ini dia udah deket sekali ya. Kalau misalkan kita geser, kita lihat secara weekly, ini udah deket banget nih kalau saya tandain dengan ATH-nya, previous ATH-nya di sini. Nah, di sini di 69.000 dolar. Berarti memang cuman tersisa sekitar 2.500-an dolar lagi untuk visit say hi, halo ATH lama gua gitu ya.
Di sini bener-bener jaraknya sekitar $2.500 lagi, itu udah dikit lagi teman-teman. Nah, ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin saat ini. Apakah memang dari sini mampu break bablas gitu ya, create new all time high? Ya mungkin targetnya di sekitar 70.000 sampai $75.000 gitu ya. Nanti baru kita lihat reaksinya. Mengingat memang kita belum adanya retracement yang lumayan. Jadi ketika nanti si Bitcoin sudah memasuki teritorial 70.000 sampai $75.000, perlu diwaspadai adanya nanti skenario mungkin dia retracement dulu, mungkin balik lagi ke 60.000 gitu ya, retest dulu, atau mungkin ya cuman sekedar ke ya sekitar 60.000 gitu ya, 62.000 sekitar area itu ya, sebelumnya menjadi area support resistance sebelumnya gitulah. Ya, jadi ini adalah yang diperhatikan. Balik lagi Maret adanya chance ketika memang kita lihat Bitcoin lemon return sebelum itu ada mengalami merah gitu ya. Dan ini juga bisa possible terjadi ketika koreksi ini terjadi, mungkin bisa menjadi opportunity lah untuk kalian atau saya pribadi buyback lagi, cicil lagi masuk DCA kembali. Ya balik lagi menunggu harga diskon gitu ya. Nah balik lagi untuk yang sudah punya muatan, tinggal gimana bro? Tinggal cicil jual teman-teman, nggak usah pusing. Ya, ketika ada naik kalian mau cicil jual, silakan kalian cicil jual. Jadi kalau misalkan makin naik kalian masih ada portion atau masih ada posisi gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti akhirnya turun drop ya, kalian sudah ada amunisi baru hasil dari jual gitu ya, untuk kalian buyback lagi di bawah. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Next kita bahas untuk secara time frame hourly 4 jam. Sebelumnya memang dia berpotensi, ini kita bisa lihat untuk lapis bawah dan lapis atas dia sideways di sini aja. Ini juga sempat terbentuk sebuah channel atau rising wedge. Kemudian dia sempat breakdown dan cuman sideways aja di weekend gitu ya, dan akhirnya dia sudah mampu bablas atau break ya dari swing high terakhirnya. Di sini kita bisa lihat, di sini dia sudah break, tinggal kita lihat aja seberapa kencang dia melaju teman-teman. Mungkin target saya adalah di sekitar 70.000 sampai $75.000, itu yang menurut saya masih rasional. Sekali lagi itu waspadalah ketika memang sudah masuk ke area sana, jangan terlalu FOMO. Masuklah ketika nanti adanya koreksi, teman-teman. Dan ya kita bisa lihat juga Bitcoin dominance juga masih strong juga kok. Money flow masih di Bitcoin gitu ya. Altcoin masih banyak juga yang tertidur. Contohnya seperti apa? Contohnya yang belum naik signifikan tuh ada CHZ, kemudian ada AAV gitu ya, mau cari DeFi. Kemudian apalagi CRV ya, dan lain sebagainya gitu. Itu bisa menjadi option lah atau referensi untuk teman-teman sekalian. Ya palingan itu untuk si Bitcoin, kemudian juga Bitcoin dominance. Minimal untuk si Zilliqa ya, Zilliqa oke. Akhirnya Zilliqa lumayan lah, ada kenaikan yang lumayan gitu ya. Dari terakhir dia sideways di sekitar 0,016 sekian gitu ya. Naik, reject lagi, drop lagi ke 0,02 dan akhirnya sekarang di $0,03252 gitu untuk Zilliqa, which is ini nice juga. Padahal mengingat juga pada pergerakan sebelumnya secara daily ini di ATH ini di sekitar $0,26, kemudian drop berangsur turun. Ini sempat ada momen ketika dia naik signifikan ini, kalau nggak salah Metapolis ya waktu itu, ini sempat ngepump kenceng banget. Cuman testing di previous ATH langsung drop lagi ya, bener-bener PHP banget teman-teman. Dimana waktu itu kita bisa lihat memasuki bear market, Zilliqa ngepump atau menggila sendirian. Akhirnya ya udah, cuman ya angin surga sesaat aja lah gitu teman-teman kalau bisa dibilang ya. Nah kita fokus untuk Zilliqa saat ini. Sekarang udah naik bertahap ya. Teman-teman nggak usah pusing untuk Zilliqa. Oke, secara daily next target berapa? Ini dulu aja yang menjadi concern ini, teman-teman. Terdekatnya itu di sekitar 0,03608 sampai $0,03831. Ini dulu terdekat nih. Ya ini akan saya coba saya tandain dengan box warna merah. Ini adalah merah pertama, teman-teman. Next lagi di mana nih, di box putih atas ini di sekitar 0,04642 sampai $0,04955. Jadi untuk Zilliqa ya, kalian yang ada muatan ya udah, ini menjadi next targetnya, yang mau cicil jual ya, atau ya pertimbangan lainnya, ini adalah next areanya. Tapi kalau misalkan dia mengalami koreksi atau retracement, area berapa bro? Ini dulu aja yang bisa kita pantau. Ini coba saya copy aja ya untuk kita bisa highlight areanya. Ini sebelumnya menjadi area support resistance sebelumnya pada pergerakan Zilliqa. Ini kita bisa lihat ya. Ya di sini. Di sini kita bisa lihat, dan di sini sempat dia testing kemudian lanjut naik lagi. Jadi at least kalau untuk Zilliqa ya, dia masih kena keseret Bitcoin lah. Katakanlah keseret Bitcoin lanjut naik kemudian mendapatkan rejection gitu ya. Ini bisa menjadi area yang diperhatikan nih. Ini di level 0,02745 sampai 0,02896 ya, bisa diperhatikan untuk area itu. Dan ya kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low
ya ke swing high terakhir previous-nya aja. Kalau misalkan di sini aja ini pas nih retracement 0,3. Tapi kalau misalkan kita angkat let's say masuk ke zona atau teritori box merah lah, ya kita bisa lihat nih pas juga dengan retracement 0,5. Jadi memang secara zonasi dan juga golden ratio juga dapat nih ya untuk box putih pertama di bagian bawah ini. Untuk mungkin teman-teman yang mau nanti reakumulasi kembali untuk Zilliqa, bisa perhatikan area ini gitu ya, dan juga beberapa next area target untuk si Zilliqa. Jadi peluangnya memang masih besar untuk Zilliqa, tapi balik lagi dia masih kecil dan kurang beruntung sekali lagi ya. Kenapa saya bilang kurang beruntung? Di bulan sebelumnya itu dia sudah ada promo event dan lain sebagainya gitu, tapi ketika dia tiap kali mau event ya malah market drop ya. Alhasil Zilliqa juga nggak gimana naik signifikan gitu ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan untuk Zilliqa, beberapa areanya yang perlu diwaspadai gitu ya. Bisa aja seperti sebelum-sebelumnya nih mendapatkan rejection, dan ya ketika memang koreksi mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk masuk Zilliqa, bisa diperhatikan waktu dia koreksi dan beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi palingan itu aja untuk Zilliqa ya. Hopefully mungkin buat teman-teman yang sangkuter Zilliqa, siapa coba angkat tangannya teman-teman, bisa nanti kejemput di bull run kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang melirik untuk Zilliqa, bisa diperhatikan ketika dia udah koreksi ya. Dan juga pesan terakhir untuk yang udah punya posisi ya, mungkin udah buyback di bawah 0,02 gitu ya, udah beli di bawah 0,02 ya, tinggal cicil jual aja ya. Tiap kali dia udah mengalami kenaikan dan visit beberapa resistance strongnya, dan kalian berasa udah cuan, kalian mau cicil jual, misalkan mau cicil jual 10% gitu, nggak masalah. Atau memang kalian berani hold gitu ya, mungkin sampai di atas 0,06, it's okay gitu teman-teman. Oke, jadi palingan itu dari saya, dan masih terbuka lebar lah untuk Zilliqa untuk visit ke ATH sebelumnya. Tapi yang perlu di note adalah untuk developer Zilliqa benar-benar harus bekerja keras di bull run kali ini ya. Itu aja, jangan lupa analisa kembali sebelum exit atau salah satu masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.